Berbudidaya organik itu bukan cuma pakai otak tapi juga pakai hati. Kalau organik ini harus menggunakan ilmu. Tapi ilmu ini terpengaruh dengan perasaan yang serba instan. Kelestarian lingkungan menjadi semakin rusak dan semakin rusak. Kemudian memungkinkan nggak kira-kira anak turun kita nanti hanya ketinggal kebagian tulangnya? Kalau kita mau berbicara tentang budidaya berkelanjutan, itu salah satunya adalah harus berorganik. Kalau masyarakat sehat, negara kuat. Oke? Mantap. Selamat datang di Cerita Organik. Pada podcast Orgatos kali ini, saya menghadirkan petani yang sudah lama berorganik dan sudah memiliki sertifikat organik. Dan juga dinas daerahnya yang mendukung penuh. Dan juga saya mengundang salah satu lembaga sertifikasi organik Indonesia, yaitu Innovis, yang mensertifikasi petani tersebut. Ada Pak Kodir dari petani, ada Pak Sodik dari pemerintahan, dan juga ada Pak Chandra dari lembaga sertifikasi Innovis. Pada podcast kali ini, saya akan membahas mengenai pertanian organik yang sudah berjalan lama di Oku Timur, serta peran pemerintah yang ada di sana, dan juga petani milenialnya. So, daripada berlama lagi, kita langsung ke podcastnya. Di sini saya hadirkan semuanya, semua peran yang lengkap, jadi dari LS ada, dari petani ada, dan juga dari dinasnya ada. Nah mungkin Pak Sodik, Pak Kodir, sebelum kita ke obrolan, boleh kenalkan diri masing-masing dong ke teman-teman, silakan. Oke, teman-teman, kenalkan nama saya Abdul Qadir. Saya petani organik dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Jadi kami berorganik udah banyak lah, artinya dari tahun 2012 sampai sekarang kebetulan kita udah terbiasa untuk melakukan budidaya organik. Mungkin itu sekedar perkenalan, mudah-mudahan cukup. Oke, saya perkenalkan diri saya Sudibyo, analis pemanfaatan teknologi di Dinas Pertanian Kabupaten Oku Timur. Di sisi lain saya adalah Ketua Satgas Organik Kabupaten Oku Timur, memulai pembinaan kegiatan organik itu dari tahun 2008 sampai dengan sekarang. Oke, jadi saya pun sudah sedikit banyak lah mendengarkan berita dari dua tokoh ini ya, di Oku Timur ini jauh-jauh teman-teman. Dan satu lagi ini Mas Chandra dari LSO, dari Lembaga Sertifikasi Organik Innovis. Jadi kalau secara penamaan ya atau nomenklatur, mungkin informasi buat teman-teman pelaku organik ataupun yang non organik semuanya. Jadi dulu itu sebelum 2002 akhir namanya LSO, Lembaga Sertifikasi Organik. Tapi kemudian di KAN selaku lembaga akreditasi nasional untuk lembaga penilaian kesesuaian, nomenklatur itu dihilangkan. Jadi sekarang LS Pro, Lembaga Sertifikasi Produk. Kembali. Jadi LSO itu kalau kita cek di website kan nggak ada. Tidak akan ketemu. Jadi dulu kita akreditasinya LSO 003 IDN. Tapi setelah itu hilang jadi LSPR 090 IDN. Dan ini kliennya. Nah, Innovis. ini adalah mitra ya. Ini mitra kami. Dari tahun berapa ini? Kalau secara historis mungkin dari 2019 awal ya. Sebelum COVID lah ya. Sebelum COVID. Sebelum COVID 2018 bahkan. Ya, dengan kami teman-teman di Oku Timur ini bermitra dari 2019-an ya. Tapi kalau secara organik tadi disampaikan oleh Pak Kodir dan Pak Sodik selaku tim pendamping, mereka sudah dari 2008 ya. Karena untuk sertifikasi organik itu kan pilihannya boleh ke beberapa LS Pro yang punya skema organik. Nah, untuk teman-teman di Oku Timur ini ke kita 2019-an. Artinya LS Pro itu kan ada banyak. Nah, nggak banyak sih, bisa Ada beberapa lah ya. masih 15-an. 15-an. Iya. Banyak lah. Yang punya skema organik ya. Mungkin ke Pak Sodik dulu. Dari tadi tuh 15 LS Pro yang punya organik, kenapa milihnya Innovis, Pak? Jadi begini, dari sisi profesionalitas kami menilai RSU cukup mumpuni.
ya, untuk Innovis itu cukup mumpuni. Di sisi yang lain apa namanya, kesederhanaan dan sebagainya itu menjadi salah satu pilihan juga bagi kami. Kemudian di sisi yang lain lagi banyak sisi-sisi yang sisinya ya positif bagi kami itu banyak. Oh, Innovis ada di Bogor, sedangkan kami di daerah itu harus terkait dengan hasil penelitian. oke. Sedangkan Innovis di Bogor itu balai penelitian cukup banyak terkumpul di daerah Bogor. Oh, sekalian semua ya. Sekalian satu kali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui gitu. Iya. Bagus sekali nih. Tapi gini, Ya, kalau kami sebagai pelaku ya, pelaku, kenapa kita harus memilih Innovis? Oke, Gitu kan, gitu ini ya. testimoni Nah, yang sekali langsung ini. Saya deg-degan Pak nih. Nah, Bisa, bisa bagus atau bagus banget. Saya pun penasaran, kan banyak. Kenapa harus Innovis kan? Nah, Wajar ya nanya ya. nah, itu. Yang Silakan. pertama, apa namanya, tenaga-tenaganya masih muda-muda. Oh, ini satu. Itu contohnya itu Mas Andra tuh. Artinya masih energik, kemudian pemikirannya kan masih ininya masih waras, masih waras lah ya. Beda Banyak nih. ilmu baru gitu. Ketika kita memasuki di apa namanya di lahan atau di lokasi ya gitu ya. Kalau masih tenaganya masih muda kan masih Oke. mampu. Ajak jalan ke atas itu gunung pun. Jangkauan lebih itu, jauh. itu yang satunya. Yang pertama itu ya. Yang kedua tingkat kekonsistennya daripada Innovis menurut penilaian saya selaku pelaku usaha itu bagus. Itu testimoni Innovis ya. Ya. Kalau dari organika sendiri, Pak Kudir, kenapa mau milih organik? Karena setahu saya nih ya, Ya. setahu saya petani itu di zaman sekarang terutama mau organik itu sedikit yang mau, minim yang mau bertani organik. Ya alasannya apapun lah banyak. Tapi ini di Oku Timur, kalau saya jujur saja memang kurang banyak search lah mengenai Oku Timur karena yang berita kan kurang masuk tuh. Nah mumpung ada bapak di sini, Ya, kondisi petani di sana yang organik itu seperti apa? Dan kenapa Pak Kudir pilihnya organik? Ya. Jadi gini, sebenarnya organik ini tindakan yang bagus loh. Cuman semua itu kan harus diawali dengan niat yang baik tuh. Jadi pertama organik itu harus diawali dengan niat dari hati nurani. Pertama mungkin kita harus peduli dengan kesehatan. Oke. Tahu nih bahwa sehat itu mahal. Nah, makanya kita harus diawali dengan niat yang baik. Kemudian kita harus memikirkan tentang masalah kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu biaya produksi nih. Biaya produksi akan lebih murah karena apa namanya kebutuhan daripada organik itu banyak yang tidak beli, kan gitu tuh. Cuman di sini akan lebih banyak menggunakan tenaga. Oke. Nah, jadi tenaga akan lebih banyak, cuman biaya akan lebih ringan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan. Jadi kita harus mempunyai tujuan yang pertama untuk memelihara kesehatan kita, keluarga kita sendiri, khususnya umumnya kepada rekan-rekan, saudara-saudara ataupun semua manusia. Sehat ini ya. Itu artinya produksi organik atau produk organik ini akan membuahkan produk yang sehat. Jadi tujuan kita untuk mempertahankan atau memelihara kesehatan kita sendiri dan keluarga, khususnya umumnya untuk kepada seluruh manusia. Artinya kita ada dua yang kita dapat nih. Yang pertama, kita akan mendapatkan sebuah hasil yang bagus nih, karena harga juga lebih mahal. Boleh contoh nggak kisaran harga, Pak? Nah, contoh nih, sekarang harga yang konvensional mungkin di angka 12 ataupun hingga 13. Sementara yang organik ini di angka 18 sampai 20. Artinya
di selisih harga ini kan menarik tuh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pahala. Karena niat yang kita ini ada di panjang aksi, ya. nah itu pahala. Makanya kita dapat keuntungan juga dapat pahala. Nah, hal inilah yang mendorong kita untuk berorganik. Nah, makanya kita harus bagaimana mensosialisasikan atau mendoktrin daripada teman-teman petani supaya teman-teman petani ini lebih banyak untuk memproduksi produk organik ini sehingga semua masyarakat akan lebih sehat. Kalau masyarakat sehat, negara kuat. Oke? Wes, mantap. Keras. Kata-katanya keras. Jadi, nah saya setuju dan senang juga dengarnya dari Pak Kodir. Tapi satu pertanyaan saya Pak, Ya. kenapa teman-teman Pak Kodir yang lain yang belum organik itu nggak mau ikut organik? Apa masalahnya nih? Masalahnya pertama pasar. Besar. Karena yang mengkonsumsi organik ini belum bisa seluruh masyarakat umum. Itu belum bisa karena berkaitan dengan harga tadi. Nah, jadi pasar ini memang belum bisa konsumen itu belum bisa semuanya, gitu. keseluruhannya belum bisa. Karena kalau misalkan harga tidak ada perbedaan, artinya sama aja ngapain bisa kalau bisa sama ngapain harus organik kan gitu. Karena ini ada nilai lebihnya, maka harganya lebih tinggi. Itu yang pertama, masalah pasar. Yang kedua, karena organik ini tidak seperti petani yang pada umumnya konvensional. Yang konvensional pada umumnya itu bisa menggunakan metode turun-temurun. Apa itu maksudnya? Contoh nih, dulu orang tua saya cara bertaninya seperti ini kok. Jadi ya terus seperti ini kan gitu. Beda dengan organik. Kalau organik ini harus menggunakan ilmu. Nah kan gitu kira-kira. Harus menggunakan ilmu, harus menguasai ilmunya. Makanya ilmunya itu harus digali dulu. Maka kami berharap itu petani-petani muda yang sekarang ini yang milenial gitu ya. notabene-nya itu backgroundnya itu pendidikan tinggi. Kalau orang-orang tua dulu kan kebanyakan SD lah itu. Jadi bertani ya kayak orang tua dulu. Nah sekarang karena anak-anak muda ini Banyak ilmu, teknologi, berlatar belakang pendidikan, mampu menguasai teknologi atau budidaya ilmu-ilmu tentang keorganikan, sehingga mereka ini tahu. Nah, karena yang petani sekarang ini masih orang-orang lama. Bukan orang tua ya, orang lama. Jadi belum anak-anak muda ini belum menggantikan daripada Regenerasi. regenerasinya belum. Makanya kenapa kok masyarakat atau petani yang lain belum tertarik? Masalahnya itu. Pertama memang tidak menguasai ilmunya atau memang petaninya masih zaman dulu turun temurun kan gitu. Iya, Makanya ini kita dongkrak bagaimana petani-petani muda ini yang notabene-nya berpendidikan, kita ajari bagaimana ilmu daripada tentang keorganikan atau budidaya organik ini, karena budidaya organik ini harus menggunakan pengetahuan atau ilmu, ada ilmunya kan seperti itu. Oke, ini setuju. Ini zaman udah AI. Nah itu kira-kira. Zaman ini sudah AI. Jadi tidak ada alasan ya. Pak tidak ada Kodir? alasan. Apalagi yang masih muda. Jadi mungkin saya sering dengar gini Pak Kodir. Banyak anak-anak petani itu tidak mau jadi petani. Nah, ya. Tidak mau melanjutkan. Ya oke, nggak masalah. Mungkin dia ada ke pabrik, ke industri, kemanapun. Tapi mereka punya teknologi, punya pengetahuan bisa ditularkan ke bapaknya, gitu, ke orang tuanya. Nah, Dan juga kalau bisa lebih bagus lagi ikut serta. ya. Sebenarnya itu Pak, bagus Itulah ya. harapan kita itu anak-anak muda ini yang masih istilahnya itu mempunyai berpendidikan. Jadi ikut menggali tentang masalah pertanian organik ini. Kalaupun toh mereka ini belum siap untuk terjun ke lapangan, paling tidak untuk memberitahu kepada
orang tuanya Itu, yang petani kan gitu. Karena mungkin Pak, takutnya ya gaptek gitu. ya, Pak ini coba diginikan. Nah, hasil dari pengalaman saya atau hasil daripada pembelajaran saya seperti ini loh Pak. Nah, ketika orang tua itu sekarang ini misalkan nih mengikuti, coba nih mengikuti anak ini, ternyata bisa nih. Jadi akhirnya si pemuda ini tadi bermodalkan ilmu, tapi diterapkannya, yang menerapkan ilmu itu adalah bapaknya. Kan itu bisa tuh. Sangat bisa. Sangat bisa. Makanya itu tadi teknologi-teknologi itu sekarang memang harus dimanfaatkan gitu loh. Jadi anak muda belum menjadi petani tidak harus nyangkul di sawah. Iya. Nah, gitulah kira-kira. Jadi nih anak tani. Itu. Jadi teman-teman mungkin yang harus anak tani, mungkin yang tinggal di desa juga dekat dengan petani, coba dimanfaatkan teknologi pengetahuan teman-teman semua untuk kemajuan ini, ceritanya tadi untuk bangsa malah Pak ya. Nah, itu sumbangsi kecil itu berpengaruh, teman-teman, saya percayalah mengenai itu. Nah, Pak Sodik, jadi kalau tadi saya dengar teknologi, ilmu, kalau Pak Sodik kan meneliti juga lah. Kira-kira dari pertanian organik ini, apa yang tidak diketahui pertanian organik sebenarnya yang bisa mereka lakukan? Mungkin dari pesna, pupuknya, semacamnya ya. Jadi begini, organik itu kan holistik. Sebenarnya dunia ini juga holistik. Maka andai kata dunia ini nggak holistik, berbudidaya itu juga tidak holistik, memungkinkan ibarat rantai itu, kalau rantai itu terputus nggak jalan lagi. Oke, siklus. Ya? Siklusnya harus holistik. Nah, semua komponen terkait dengan bidang budidaya itu harus holistik. Maka juga bisa dibilang sebenarnya berbudidaya organik itu bukan cuma pakai otak, tapi juga pakai hati. Oke. Kalau cuma di otak, itu isinya bisnis. Tapi kalau pakai hati, itu seperti disampaikan Pak Kodir, bagaimana orang lain itu tidak mengalami keracunan akibat mengkonsumsi produk yang dibudidayakan. Kemudian karena keholistikan tadi, itu termasuk semua komponen yang ada di dalam makhluk hidup yang ada di dalamnya itu nggak harus dibasmi. Dalam dunia organik, itu kata-kata membasmi itu hukumnya haram. Iya, Ini ini boleh dalam organik atau pertanian Pak sebenarnya? dalam pertanian, apalagi penekanannya ke organik, itu haram hukumnya, sifatnya membasmi. Maka di dalam dunia pertanian disampaikan bahwa kita harus mengendalikan. Nah, tetapi di dalam dunia organik itu bukan cuma mengendalikan si hama atau OPT, tapi bagaimana mengendalikan dari pemangsa-pemangsa lain, predator-predator bagi OPT yang ada. Jadi di situ timbul keholistikan. Kemudian dari sisi kesuburan lahan itu juga seperti itu. Maka sebenarnya tidak sulit kalau dia pakai hati. Kalau otak tadi. Bukan cuma otak. Iya. Nanti karena otak pasti akan dikendalikan oleh hati. Otak mengatakan iya, belum tentu hati mengiyakan. Nah, itu dia. Sebenarnya simple. Makanya harus diawali dengan hati nurani. Niat dan hati nurani. Kemudian juga di organik ini bukan cuma mengadopsi teknologi yang digunakan oleh zaman dulu. Itu misalkan menggunakan mengendalikan menggunakan bukan cuma seperti itu. Tapi sekarang dunia keorganikan, berbudidaya organik itu harus termodernisasi. Diharapkan tadi tenaga kerja yang digunakan itu banyak. Sekarang bagaimana menciptakan dunia budidaya organik tapi menggunakan teknologi sehingga biaya produksinya bisa dipangkas. Nah, terus kenapa petani-petani itu banyak yang belum mampu? Benar yang disampaikan Pak Kodir, hilirisasinya harus jelas. Kemudian teknologinya harus dikuasai. Ya kan? Satu hal yang belum dikuasai oleh petani atau anak-anak muda sekarang itu adalah ilmunya. Tapi ilmu ini terpengaruh dengan perasaan yang serba instan. Goyah aja dikit-dikit ya. Ya. Daripada saya harus beracik, mendingan saya beli. Kalau misalkan bahan organik belum tentu bisa ditemukan, bahan pengendali organik atau pupuk organik belum tentu bisa ditemukan di toko.
yang ada di toko saat sekarang itu mayoritas adalah itu produk-produk kimiawi konvensional. Nah, kita ketahui produk-produk konvensional itu sedikit agak menjauh dari sistem holistik yang harus dijalankan. Iya. Karena memungkinkan satu produk akan bertolak belakang dengan produk-produk yang lain. Tapi kalau di organik enggak. Oke, Itu antagonis ya. Ya, Ya Betul. ini menarik sekali ya Pak Mas Alif dari Pak Sodik dan Pak Kodir. Tadi kan kalau saya dengarkan ada tantangan ya, ya. tantangan yang dihadapi oleh teman-teman petani dalam berorganik. Tadi disampaikan ada terkait apa pendelegasian atau pendistribusian ilmu pengetahuan Ya, terkait teknis. Ya betul. Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman ya dari pengalaman mungkin Pak Kodir selaku pelaku langsung yang 26 jam ya di lapangan. Bisa begitu ya? Pak tadi 28 jam. Jangan-jangan seminggu 8 hari Pak, pengawasnya. Bisa begitu. Bisa di share gak ke teman-teman yang menonton nanti mungkin ya. Tantangan yang paling besar Ya. yang dihadapi petani organik nih pas awal kemudian mau berkembang gitu di mana itu tantangan terbesarnya, apakah tadi regenerasi tenaga kerja atau pendistribusian ilmu pengetahuan tentang teknis atau tadi pemasaran, tadi kan Pak Yusuf sampaikan ya ini market nih pasar atau semuanya. Kalau semuanya misalkan kira-kira apa sih yang solusi mungkin perlu kita lakukan supaya mungkin jika teman-teman dari dinas akademisi melihat oh oke nih kita perlu ikut andil nih berpartisipasi mengatasi yang jadi tantangan teman-teman petani. Oh saya di sini akademisi nih bidangnya hama. Oh kita ini ada riset terbaru nih terkait pengendalian warang kah, ulat geraya kah, ulat motong daun kah, atau mungkin paling umum apa keong mas misalkan, paling raja tikus ya, tikus atau mungkin dari pengusaha nih, oke nih kita bisa buatin channel market ke satu retail kah. Oke. Nah mungkin bisa disampaikan Ini tantangan dan Pertanyaan seru nih. Jadi gini, Silakan. ya silakan Pak. yang pertama itu kita harus tantangannya itu kesulitannya itu kita meyakinkan ke generasi muda yang sekarang Meyakinkan. atau ke generasi yang kemarin. Ya kan? Waduh, iya, Artinya betul, orang betul. yang sudah tua dan generasi penerus kita kan gitu. Nah, bahwa keholistikan itu insya Allah akan menjadikan sesuatu nanti mereka itu bagaimana, karena dunia ini akan tetap berlanjut terus toh. Nah, kalau dunia Islam itu harus berlanjut terus sampai kiamat datang. Nah, sebelum kiamat datang, kalau kita sembrono dalam meminit kehidupan di alam ini, maka yang akan terjadi memungkinkan nggak kira-kira kalau sekarang dieksploitir dengan sedemikian rupa, kerusakan kelestarian lingkungan menjadi semakin rusak dan semakin rusak. Kemudian memungkinkan nggak kira-kira anak turun kita nanti hanya ketinggal kebagian tulangnya atau racunnya, kira-kira gimana? Nah itu yang harus menjadi sesuatu yang diketahui. Tapi yang disampaikan Pak Kodir tadi, bahwa kita harus pakai hati nurani, bukan cuma pakai otak. Nah kemudian di sisi lain, memang benar transformasi teknologi ke mereka itu cukup lumayan susah Pak Kodir. Ini ke mereka generasi yang mana nih mereka nih? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau Pak Kodir bilang awalnya itu gimana caranya membuat mereka yang penting seneng dulu. Oke. Apa tuh caranya Pak Kodir? Nah, tanya ke Pak Kodir. jadi gini. Apa yang penting dia seneng dulu? Jadi gini, pertama itu bahasa dulu, bahasa organik. Ini harus kita gaungkan. Tapi kopimu tadi malah udah habis ya? Kita gaungkan, kita sampaikan ke telinga masyarakat. Kata-kata organik ini dulu. Karena apa? Kebanyakan itu yang sekarang digaungkan itu kan hayati atau alami kan gitu. Nah bahasa organik sendiri Nggak dibawa ya? nah itu padahal itu kan 11-12 tuh. Makanya
bahasa organik ini, kata-kata organik ini, bagaimana kita gaungkan sampai ke telinga masyarakat. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, sesuai yang dikatakan oleh Pak Sodek tadi, bagaimana mereka ini dibuat senang dulu. Artinya senang dulu bagaimana? Pertama, mereka kita ajak dulu, yuk kita bikin pupuk nih, yang menggunakan bahan-bahan yang kita di sekitaran kita. Nah, setelah kita ajak bareng-bareng, pokoknya yang penting kita ajak bareng dulu. Berarti gratis itu. Nah, gratis itu. Pokoknya Dengan bahan-bahan di iya. alam itu. Gratis, kita punya semuanya apa? siapkan. Kamu punya ini enggak? Kamu punya ini enggak? Nah, itu artinya siapkan, misalkan nih air cucian beras, itu kan semua orang kan Pasti ada lah. pasti ada lah tuh. Nah, kumpulkan tuh. Udah terkumpul semua, yuk kita bikin bareng-bareng. Tuh, setelah udah jadi, Dibagi. siapa yang mau pakai silakan. bawa. Nah, bawa dulu, bawa. Nah, inilah orang-orang yang kita buat senang dulu sambil kita kasih pelan-pelan kasih pengertian. Nah, ini fungsinya ini loh. Ini fungsinya ini loh. Setelah mereka menggunakan, kemudian tahu hasilnya, pasti dia nanya sendiri tuh, loh kemarin tuh kok bisa jadi begini ya, nah kayak gitu. Nah akhirnya disitulah letak di situ baru kita masuk. Kalau ujung-ujung kita masuk, ditolak. Tolak. Makanya kalau ketika dia menggunakan, wah ini kok jadi begini ya, kok bagus ya, ada apa sih? Nah baru kita masukkan tuh. Jadi itu yang kedua tuh. Begitu mereka menolak, besok susah diajak. Gak mau lagi. Nggak mau lah. Artinya kan ini tadi sana produksi kan murah. Bahkan bisa gratis. Nah, artinya kan mereka, wah, yang tadinya kita mengeluarkan biaya sekian, sekarang tidak tuh. Nah itu. Jadi, nah hal-hal seperti ini nih yang harus sering kita lakukan untuk memberikan pengetahuan, untuk memberikan pembelajaran kepada para petani, sehingga para petani baik petani tua maupun petani muda itu dapat mandiri, kan gitu tuh. Dapat mandiri. Nah, jadi nggak ketergantungan dengan orang lain tuh. Mau kita mau pupuk kapan, mau kita mau buat pupuk kapan, Ketergantungan dengan produk tergantung dengan yang kita tersebut. tuh. Nah, itu. Mau bikin yang bagus nih, ya tergantung dengan kita sendiri. Nah kan kayak gitu tuh. Nah hal-hal seperti inilah awalnya kita buat seperti itu. Terus yang kedua nih, kita sampaikan bahwa ternyata sehat itu mahal nih. Nah mereka ini misalkan punya lahan 0,5 hektar nih, kita instruksikan tolong yang separuhnya atau seperempatnya kamu budidayakan seperti ini loh. Nah kita tuntun seperti organik ini untuk dikonsumsi sendiri supaya Anda dan keluarga Juga sehat. selalu sehat. Nah kan gitu tuh. Iya. Nah, kita doktrin seperti itu tuh. Yang lain kita jual. Yang lain kita jual. Selanjutnya, Setelah mereka sudah terbiasa melakukan hal seperti itu, baru kita rubah. Lo sekarang memikirkan kesehatan lo sendiri sama keluarga tuh. Sementara orang lain tidak kepikirkan. Itu namanya gimana? Iya. Nah gitu. Betul. Bagaimana kalau yang Anda jual itu sama dengan yang Anda konsumsi? Sebarkan manfaat lah. Nah, supaya bermanfaat kepada orang lain lagi. Nah, hal inilah yang kita terapkan terus. Ini hebat loh, ini sebenarnya jadi dakwah Nah, itu secara lagi langsung. Bukan penyampaian ini maksudnya. iya. Yang dilakukan Pak Kodir ini udah seperti dakwah. Jadi Seperti lewat itulah jalur pertanian kira-kira. organik. Nah, itu. Nah mungkin Mas Adi Pak Kodir tadi sudah panjang cerita. Saya pengen tahu kira-kira ada kendala apa dalam proses pertanian ini. Mungkin dari dua pandangan Mas Adi Kodir ini beda nih Pak. Silakan. Ya, kalau saya ini kendalanya yang pertama memang untuk meyakinkan konsumen agar konsumen itu atau masyarakat itu akan lebih mementingkan kesehatan. Itu memang kendala itu. Artinya pasar belum seluas seperti pasar yang konvensional. Itu karena gini, konsumen daripada organik ini hanya dua.
Yang satu orang yang berduit, Ah. yang kedua orang yang sakit, banyak penyakitnya. Mau nggak mau tuh. Yang itu mau nggak mau tuh. Jadi dua orang ini nih, makanya apa namanya, konsumen belum semuanya, artinya konsumen belum luas, artinya pasarnya yang belum ini kendala itu kendala. Makanya berharap apa dari pemerintah maupun dari stakeholder yang lain, kita sama-sama yuk apa namanya, kita menyuarakan tentang masalah kesehatan ini. Yuk kita menjaga kesehatan dengan pola mengkonsumsi makanan yang sehat, kan gitu lah kira-kira. Nah, kalau sudah orang selalu berpikir lebih baik menjaga kesehatan daripada mengobati Berarti penyakit. kalau saya boleh kutip katanya, simpulkan, makanan organik sudah pasti sehat. Pasti sehat. Insya Allah. Makanan sehat belum tentu Belum organik. organik. Nah, itu lah kira-kira. Nah, jadi Iya. masalah-masalah seperti ini mudah-mudahan kita dapat apa namanya bertahan atau mungkin dapat melaksanakan apa namanya, apa kalau istilahnya itu dikampanyekan. Nah, kita kampanyekan. Yuk kita kampanyekan tentang masalah menjaga kesehatan dengan pola mengkonsumsi Organik. makanan yang sehat. Pak Sodik, Nah, mungkin itu. dari pemerintahan kira-kira sudut pandang apa? Jadi gini, yang namanya budidaya organik itu budidayanya boleh, ya. Tapi produknya belum tentu bisa disebut organik Oke. tanpa ada pihak lain, tanpa ada pihak lain yang berkompeten di bidang apa namanya penilaian dari hulunya sampai ke hilirnya, maka itu nggak bisa disebut organik. Maka harus ada pihak lain seperti LSPR dari LSO, Inofis, itu yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan, melakukan inspeksi, kemudian mengeluarkan sertifikasi layak atau belum layak si pelaku tadi untuk menyebut produknya adalah organik. Oh, bisa jadi produk organikan. Ya, Organik kata dia aja. ya, Oke. berdasarkan SNI, kalau belum ada penilaian yang meluluskan bisa disebut organik, maka itu nggak bisa disebut organik. Sama seperti halnya lembaga halal ya. Ya, lembaga halal kira-kira seperti itu. Nah, untuk mencapai ke tahap itu, di upaya yang kita lakukan itu nggak serta-merta semudah membalik telapak tangan. Tadi di awal kami sampaikan, saya dari 2008, Pak Kodir dari 2012, itu tanpa pamrih. Pak Kodir ini tanpa pamrih, dari pintu ke pintu, piece to piece. Kalau bisa, kalau dibilang berdarah-darah, beliau ini sudah berdarah-darah. Berarti ada bantuan dari, contoh lah, bantuan pemerintah atau promosi itu? Di awal kami berjalan ini itu mandiri, Pak ya, Swadaya. Tapi alhamdulillah semakin kesini ada uluran tangan pemerintah, ya walaupun dalam tanda kutip itu belum maksimal. Saya bilang belum maksimal, ya. Baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Itu kalau boleh saya bilang itu belum maksimal, walaupun saya sendiri sebagai seorang satgas, tapi faktanya demikian. Nah, maka yang kita lakukan adalah dengan jalan kalian berorganik, kalian berbudidaya dulu dengan sistem budidaya organik, ya kan? Nggak harus langsung semuanya, sedikit-sedikit mana Bertahap, yang ya. kamu bisa. Misalkan, oh saya mampunya di pembuatan pupuk doang. Oke, kamu mampunya berapa? Mampunya sekian, Pak. Oke, nggak apa-apa. Berarti kamu harus tetap butuh pupuk kimia sekian. Seiring waktu mereka akan langsung masuk terus nih, mengurangi bahan kimianya, semakin memperbanyak bahan organiknya, sampai ke titik-titik tertentu mereka mampu dan mau, bukan cuma mampu tapi mau. Ada yang mampu tapi nggak mau, Pak. Mampu dan mau untuk melepaskan proses budidaya konvensionalnya menuju ke proses budidaya organik. Nah, belum selesai nih. Karena proses dari sesuai yang seperti Pak Chandra sampaikan kepada kami, itu kami jujur binaan Pak Chandra ya dari Inofis itu mengatakan demikian, bahwa dalam prosesnya itu harus minimal konversi atau masa
masa perpindahan transisi peralihan dari kimiawi dari konvensional ke organik itu butuh waktu beberapa tahun. Misalkan 2 tahun nih Pak ya, 2 tahun nih Pak ya. Untuk tanaman Untuk semusim tanaman semusim. Ya, ada 2 waktunya. tahun ya, atau 12 kali 6 kali musim ya. tapi dapat diperpendek Nah, jadi 12 bulan 12 bulan. dengan catatan tapi Dengan catatan. catatan memang selama 12 bulan itu penggunaan input kimia ya, pupuk, pestisida, hormon dan teman-temannya lah, sintetis sudah tidak diberikan sama sekali. Nah, Kan di lapangan ada yang mempraktekkan Pak cuma 1 gram katanya NPK-nya, betul. tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Pokoknya selama Diakalin ya. diakalin. Selama 12 bulan itu zero input kimia sintetis. Termasuk kontaminan yang memungkinkan masuk. Iya, makanya dalam pengajuan sertifikasi organik itu ada namanya data sejarah lahan. Ya, Sejarah lahan itulah yang akan diverifikasi oleh inspektor betul. apakah selama 12 bulan tadi paling Iya. sedikit Ya, input kimia dan yang dilarang di organik itu sudah tidak dilakukan. Makanya dalam dokumen sejarah lahan itu ada biasanya penjaminnya, bisa PPL atau ketua kelompok tani atau mungkin ada NGO yang membina. Harapannya penjamin ini menjadikan dasar tuh ya bagi inspektor ya kalau data itu benar. Tetapi auditor atau inspektor tetap harus memverifikasi benar nggak sih ini setahun ini tidak digunakan pupuk kimia, pestisida kimia di lapangan. Jadi data itu yang pertama sebagai syarat administrasi awal, di lapangan inspektor, auditor wajib memverifikasi keabsahannya. ya. Karena di lapangan ada pendapat, oh ini dibuat-buat misalkan. Makanya PR-nya kami selaku pemberi jaminan logo organik ya bagi teman-teman yang Jaminan itu. jaminan itu memastikan data-data itu bisa kita verifikasi sedetail mungkin, sepalit mungkin. Makanya kalau kita ke lapangan kadang-kadang nanya ke tetangganya, benar nggak Pak ini organik? Enggak Pak, kemarin masih beli pupuk sama saya. Iya, iya. Contohnya gitu. Iya, Jadi iya. memang inspektor ini harus Jeli ya. ya, memvalidasi, memverifikasi data yang dibuat itu benar, Valid ya. valid, karena kan ada pepatah Pak. Titip kata bisa lebih, titip uang bisa kurang. Betul. Titip tulisan banyak salah. Makanya inspektor ini harus hati-hati dalam membaca data, kemudian memverifikasinya. Benar gak sih data itu memang dilakukan oleh teman-teman petani. Itu. Jadinya yang paling jadi kendala di lapangan ya sepengalaman saya kan tadi kalau Pak Qadir pasar, kemudian informasi bagaimana diterima petani sebelum sama ke depan. Ya, betul. Kalau Pak Sodik tadi hubungan antar stakeholder, antar pihak gitu. Kalau pengalaman kami di Inopis kan ada petani yang sertifikasi yang setahun, tahun depan berhenti. Oh gitu. Ya, karena sertifikat organik itu berlakunya 3 tahun. Jadi semangat di awal mungkin. Ya, ada yang begitu, ada yang enggak. Nanti banyak kendala yang ada Pak disampaikan. Ada yang 2 tahun saja, tahun ketiga berhenti. Betul. Ada yang 3 tahun berhenti juga. Ada yang sudah 6 tahun berhenti, ada juga. Segitu ya. Iya, makanya mungkin Pak Sodik, Pak Qadir bisa menyampaikan ke teman-teman itu ya. Tip and trick kenapa nih Oku Timur ini bisa Bertahan sekian bertahan. lama. Iya. Karena pengalaman saya itu biasanya tadi ya, market tidak ada, ya udah berhenti. Pembinaan terputus, berhenti juga gitu. Support dari teman-teman dinas teralihkan, jadi ke semangat.
ada gak nih pengalaman konkret ya dari di Oku itu? Oh ternyata harus ada, katanya kan Oku Timur nih, Oku Timur. Timur bukan nih. Oh, iya, jelas ya, Iya, Timur. Oku Timur. Oku Timur nih. Iya, kan ada timurnya ya. Nah, Oku Timur. Oh mungkin harus ada tim pengawas. Mungkin karena Pak Kodi tadi mungkin kalau dengan teman-teman semua, Pak Kodi Satgas. Apa sih Satgas itu? Ada gak hubungannya antara Satgas, PPL, atau pihak lain sehingga sustainable dari sertifikasi ini terus lanjut gitu. Walaupun tertatih-tatih berjalan ya. Pak Kodir. Nah, gimana? Ya, ini Supaya ini jadi ada pembelajaran buat teman-teman. Oh, mungkin bisa jadi contoh. Oh, bisa juga nih terapin nih di tempat kita gitu. Nah, jadi gini, kenapa di Oku Timur itu sampai hari ini masih apa namanya, pertama menggunakan lembaga sertifikasi dari Innovis dari sejak 2019 awal ya sampai sekarang. Yang pertama organik kita terlegalkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk meyakinkan konsumen bahwa produk kita ini bukan abal-abal nih, sudah tersertifikasi, bahkan sampai seketat itu, tervalidasi. tervalidasi sampai seketat itu. Nah kan gitu tuh, artinya nggak kaleng-kaleng nih produk kita kan gitu. Bahasa Sumatera. Nah, Kan kaleng-kaleng nih, Bos. kaleng nih, ya, kaleng-kaleng bos. Nah, jadi artinya pertanggungjawaban dari petani sendiri, kemudian hak dari konsumen sendiri ada jaminannya, kan gitu tuh. Jadi manfaatnya banyak, maka sampai hari ini kita masih berlanjut. Apapun walaupun tertitah-titah tapi tetap terus berlanjut karena ini pokoknya itulah. Saking seriusnya nggak berani. Jadi kita harus apa ya, terus semangat terus bagaimana produk ataupun yang kita lakukan ini ada jaminan hukumnya, kan gitu tuh, ada jaminan untuk konsumennya, juga jaminan kepada petani pelakunya, kan gitu tuh. Artinya semua berjalan dengan sekata, kan gitu tuh. Nah mungkin itu. Oke, Pak. kalau Oh, Pak Sudik. ini mungkin secara umum ya, se-Indonesia juga sama mungkin. Jadi dari sisi perhitungan bisnis nih, kalau kita cerita bisnis, walaupun sebenarnya saya juga menyampaikan ke petani itu berbudidaya itu harus berorientasinya bisnis. Usaha tani ya. Usaha tani itu harus orientasinya bisnis. Tapi sekalipun demikian, kalau cakupan itu untuk satu sertifikasi itu kurang dari 10 hektar, mereka tidak akan mampu. Nilai ekonominya ya. Iya, nggak akan mampu. Karena biaya sertifikasi itu kan bukan sedikit, bukan sedikit. Dan mereka juga itu harus mampu di perangkat lunak, bukan cuman cukup bisa membaca dan menulis. Iya, tapi bagaimana mentransformasikan dari tulisan ini ke perangkat lunak, termasuk di situ HP dan sebagainya. Walaupun tidak ada penekanan nih dari pihak Innovis. Innovis sih simpel-simpel banget ya. Tulis tangan nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Iya kan? Yang penting beres itu Iya. ya. Sesuai diinginkan. Yang penting data tersedia. Jadi yang penting data tersedia. Jadi nggak serumit yang saya sampaikan tadi. Tapi kita. Nah, kemudian untuk proses sertifikasi, satu kali proses sertifikasi itu untuk 3 tahun Pak ya. Untuk 3 tahun. Dengan 3 kali pemeriksaan. Ya, 3 kali tahu. inspeksi. Jadi setiap tahun itu ya? Setiap tahun. Harus disurveilan. Nah, Oke. ini kan biaya semua nih. Biaya semua. Sampai dengan hari ini petani Oku Timur nyaris belum mampu untuk membiayai dirinya sendiri. Maka untuk kegiatan ini dalam konteks ini ditopang nih dari kegiatan dari pendanaan penganggaran, itu pembiayaannya dari Dinas Pertanian Kabupaten Oku Timur. Nah, termasuk saya nih, sebagai seorang satgas. Ini juga mendapatkan support dari Dinas Pertanian Kabupaten Oku Timur, walaupun
Ya Apa walaupun ada walaupun ya walaupun seperti itulah kira-kira, ya kan? Enggak. Gak enak dibahas di sini. Iya, kayaknya lah dibahas di sini kayaknya gimana gitu. Nah, jadi saya juga berpesan mungkin ke instansi pemerintah yang lain, di dinas-dinas lain, baik di dinas kabupaten, kota maupun provinsi dan pusat. Kalau kita mau berbicara tentang budidaya berkelanjutan, itu salah satunya adalah harus berorganik. Tapi tidak semua lahan bisa diorganikan. Pilihan. Tapi bagaimana mengkolaborasikan, kalau nggak bisa berorganik nih, bagaimana mengkolaborasikan bahan-bahan organik dengan kimiawi dalam satu konteks pembudidayaan. Nah, ada beberapa hal lagi yang juga harus dicermati. Maka siapapun pelakunya ini selayaknya ada pendamping nih. Ada pendamping yang mengerti juga terkait dengan regulasi. Entah itu dari dinas pertanian atau dinas-dinas terkait lain, pihak-pihak yang lain. Kenapa? Karena di sini juga ada menyangkut unsur hukum juga. Menyangkut unsur hukum juga. Kenapa saya bilang seperti itu? Di sisi lain ada YLKI nih. YLKI. Apa itu YLKI? Apa Yayasan Lembaga apa itu? Keamanan Konsumen. Ya. Itu. Maka kalau sudah kita berbicara itu, maka benar yang disampaikan Pak Chandra tadi, kita harus punya penjamin. Penjamin, siapa yang menjamin proses budidayanya ini benar-benar organik. Jadi tidak perlu diceritakan panjang lebar, buktinya mana? Sertifikat. Nah, di konteks ini Oku Timur menggunakan LSPR Innovis. Oke. Itu kira-kira. Oke, ini kita gak kerasa, bro, udah panjang kayaknya. Udah berapa? 3 jam, 4 jam. 50. Wah, tuh luar biasa hampir 1 jam. Jadi ini terima kasih banyak Pak Sodik, Pak Qadir, Mas Chandra. Jadi obrolan ini harapannya bisa memberi banyak manfaat, ambil hikmahnya dan juga ilmu-ilmunya tadi banyak sekali. Kata-kata emas tadi ya, setiap detik kayaknya itu penting semua. Jadi jangan lupa tadi dicatat semuanya itu. Dan juga di depan kita sekarang ini ada berasnya dari Oku Timur ya, dari kelompok tani apa? Sumberjaya dan Ortesa ini dari Tegalsari, kelompok tani Sri Rezeki. Ini produk asli dari Oku Timur. Ini bisa dibeli di mana saja nanti Pak? Mungkin orang-orang Oku Timur nih lagi nonton, bisa dapat dari mana? Langsung ke sekretariat. Langsung ke kelompoknya bisa. Jadi ini beralamat di Desa Sumber Suko, Kecamatan Bintang, Kabupaten Oku Timur. Kemudian bisa langsung di kelompok tani Sri Rezeki, Desa Tegalsari, Kecamatan Blitar 2, Kabupaten Oku Timur. Nah, mungkin itu. Oke, jadi tadi bisa diulang lagi videonya, dicatat. Nah, jadi mau dapat beras berkualitas dan sehat ini bisa langsung dibeli. Ada Pak Qadir di sana, standby. Ini ada varian berapa aja kilo? Oh iya, ada varian apa saja dan berapa kilo Pak? 1 ini 5 ya? 1 kilo dan 5 kilo. Kita dua varian. Kemudian varian varietasnya kita ada 3 nih. Yang kita suguhkan sementara waktu ini ada 3. Beras putih itu kita pakai varietas Sintanur. Aromatik ya. Aromatik. Kemudian beras merahnya kita pakai Pamelu. Aromatik juga. Padi merah pulen. Wangi juga. BMW ya. Iya, BMW. Orang-orang sekarang BMW memang. Beras merah wangi. Iya. Kemudian satu lagi ada varietas beras hitam jeliteng. Itu perpaduan antara beras hitam dan ketan hitam. Itu kira-kira. Ini lengkap sebenarnya, bisa dibelilah langsung. Yang di Oku Timur terutama ya, main-main lah ke sini. Yang di luar pun juga silakan. Berasnya nih, ada yang di vakum 1 kilo dan ada yang 5 kilo. Ada logo organik Indonesia. Nah, ini penting nih, coba ya, ini ya. Nih, wacana nih. Nah, organik Indonesia. Ini artinya sudah tersertifikasi ya? Iya, betul. Organik. Ya. Itu. Sebelum ditutup ya, informasi. Oh itu. Jadi untuk menilai produk organik itu harus sepaket.
ada logo organiknya, begini ya, sampai logo sini. Ya, Sama ada nomor sertifikatnya. ya, registran. Kalau hanya logo doang, Nggak bisa. semua orang bisa tempel. Google juga ada ya. Ya, tapi kalau nomor ini hanya satu pelaku usaha atau operator yang punya. Betul. Makanya nanti kalau mau beli produk organik pastikan sepaket. Ya. Ada logonya dan nomor sertifikatnya. Ya. Oke, baik. Oke. Mungkin itu saja dulu untuk episode kali ini. Jadi terima kasih banyak Pak Sodik, Pak Kodir, Mas Chandra. Jadi semoga kita bisa ketemu lagi di episode yang lainnya. Karena saya rasa ini obrolan masih banyak yang bisa dibahas. Tapi karena terkenal waktu bisa sampai 6 jam sebenarnya kita ngobrol ya. Baik kalau begitu sampai jumpa lagi teman-teman di episode selanjutnya. Baik, terima kasih.